Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke, nih ya kiriman upload kotokannya ya. Efek Marshall The Jackhammer CH1. Rusaknya itu seperti ini. Ini. Suaranya kecil ya, nggak kedengaran ya. Ini kalau saya bypass gini. Nah, ini saya besarkan gainnya. Ngeprek kecil ngeprek. Ya. Seperti itu. Nah, tapi ini ketika saya lepas, saya colokkan, tuh ada suara noise itu, noise ya seperti radio. Oh, hilang. Nanti ya terkadang ya ini saya tunggu dulu beberapa saat saya colokkan. Nanti terkadang suaranya keras seperti ini ya, tapi ada seperti kemerosok gitu ya. Nah, seperti gemuruh gitu. Nah, terus jadi kecil. Terkadang suaranya normal. Saya lepas, saya pasang lagi. Suara normal, keras, banter. Cuma hanya beberapa saat aja ya. Jadi hanya beberapa second gitu dia sulaya, suaranya kecil lagi. Nah, dulu. Ya kemungkinan ya kerusakan seperti ini kemungkinan perkiraan masalah pada mungkin supply ya, rangkaian supply bagian dalamnya, atau mungkin ada yang bermasalah ya elko-elkonya itu ya. Kita lihat dulu elkonya model seperti apa itu ya. Oh ini bentar ya, belum pernah bongkar juga ya seperti ini. Wah ya sama ruwetnya dengan bos ya, sama ruwetnya seperti bos ini lepas itu lepas semua. Oke, saya akan lepas semua dulu ya. Ini kan saya lepas dulu, agak ribet ini biar enak nanti ngupload fotoknya ya. Saya bongkar dulu semuanya. Oke ya, udah saya buka ya. Ini apa namanya ya, agak ruwet pinjilmetnya. Ini ya kalau seperti ini saya akan cek supply-nya, terutama di IC-nya ini harusnya tegangannya ya keluar, tapi ya kita cek. Saya akan cek apa namanya power supply-nya ya. Power supply-nya terjadi permasalahan di mana? Kenapa suaranya seperti itu ya. Ini soket. Banyak soketannya ya. Ini transistor. Oke. Coba dulu ya, cek dulu tegangannya. Sambil saya pelajari dulu. Ini minusnya, ini plus, berarti ini masuk ke sini. Oke, ini dioda sini. Supply plusnya, minusnya. Ini kalau nggak gaduh. Oh ini terhubung ke ini ke sini, masuk ke sini minus. Oke, saya dulu ya, cek dulu. Oke,
berarti dia nggak lewat switch. Oke, minusnya dia tidak lewat switch. Oke, sekarang plusnya saya cek dulu sebentar ya. Oke, ini nyambung. Oke, sekarang akan saya cek nih, colokkan, kita cek tegangan masing-masing untuk bagian supply-nya. Oke, cek ini udah kondisi on ya, nggak bypass. Saya cek pastikan supply-nya ada. Oke, 8 volt ya, 8,3 ya, wajar lah, adaptor pasti dia turun 8,3. Loh, ini kok drop ini? Aneh. Oh, ada 8,3. Bentar, ada yang aneh nih. Connect nih. Oh, ini. Oh, connect ya. Connect. Curiga di sini. Tadi agak connect. Oke, sekarang saya akan cek bagian outputnya. Lah, kok 6 ini mencurigakan nih. Loh. Ini 6 ya, outputnya 6. Ini mencurigakan. Ini outputnya 6, mencurigakan ya. Loh, ini ya naik turun ya. Yang IC ini. Ntar saya pakai skala. Aduh, kok ini. Bentar. Ini bisa nih. Oh, ini nggak bisa. Bentar ya. Oke, nggak masalah. Ini cuma ini ya, ini tadi saya cek itu. Loh, sekarang turun. Tuh, mencurigakan yang ini. Saya cek yang ini 7 semua ya, seperti bocor semua nih. Tuh, ini ya, ini mencurigakan ya, karena dia outputnya semua IC-nya ini malah ya. Tuh, ini ya, sini ya, ini mencurigakan. Nah, dia outputnya sampai 7 volt itu ya. Kalau 7 volt ya artinya ada masalah. Cuma kok ini semua, kalau semua nggak mungkin IC-nya. Jadi dicek di bagian output. Nah, ini 58. Harusnya dia adalah setengah dari supply-nya. Harusnya ya, setengah dari supply-nya. Oh, ini 7. Ini kok semuanya. Ya, kalau seperti ini ya pantas ya. Suaranya suaranya itu ini nggak nyala. Nyala. Ya kalau seperti ini ya seperti ini ya. Ya artinya ada nggak beres nih, karena nih hampir semua. Ya harusnya nggak ya. 5,9. Ini ada yang bermasalah nih. Perkiraan saya salah satu IC. Loh, yang ini loh. Tuh, dia normal terus naik lagi ke 4 gitu ya. Tadi sempat 4 gitu ya. Tapi nggak stabil. Nah, normalnya ya 4 sekian lah ya. Di IC yang ini. Mencurigakan ini. Intinya ini outputnya di IC ini harusnya itu 0 atau setengah dari supply-nya. Cuma ini yang terjadi adalah bocor ya. Menurut saya itu bocor gitu ya, atau ya bermasalah ya, karena di luar itu ya, sehingga menyebabkan suaranya dia jadi kecil atau seperti tadi noise gitu ya. Itu yang saya bilang terkadang normal gitu, ketika di awal normal gitu ya. Coba saya solder dulu ya yang IC ini, karena agak mencurigakan. Saya agak curiganya apa ini loh, kok tadi goyang-goyang.
Ya, untuk tegangan di IC-nya ini tuh dia seperti goyang-goyang gitu ya. Nah, ini saya harus urut ke dulu ya, karena kan harus nyari jalurnya dulu. Kenapa? Ini di IC-nya saya resolder dulu. Kenapa kok ya gitu, ketika strom masuk awal itu normal, terus tahu-tahu langsung kecil suaranya, bleret gitu ya. Bleret. Nah, cuma harus nyari dulu sumbernya. Kalau IC-nya semuanya masa rusak ya nggak mungkin ya. Tapi ya nggak masalah. Mungkin nanti saya akan coba lepas satu IC, terus ganti satu ya. Kalau masih sama ya artinya penyebabnya bukan itu, mungkin faktor inputnya. Nah, secara supply itu dia normal. Secara power supply itu normal. Stromnya normal lah ya, ada gangguan. Banyak ada lagi juga. Oke, ini sudah saya resolder. Saya akan coba lagi cek tegangan outputnya untuk IC-nya. Masih 6 nih ya. Saya yakin kalau seperti ini ya suaranya seperti tadi, kecil, ngeplak, terkadang noise gitu ya. Terkadang noise. Ini PR-nya ya. Ini akan saya coba nih suaranya. Tadi volume yang mana nih? Ini mode volume, oke ini volume, oke. Saya colokkan ya inputnya di sini. Outputnya ya harus metani dulu ya. Nggak bisa langsung eksekusi rusak ininya, itu nggak bisa ya bagian ini. Nah, ngeplak ya. Ya karena itu bocor. Dia agak ngeplak juga. Soalnya nggak stabil. Oke, saya akan coba cari penyebabnya dulu ya. Saya petani satu persatu. Karena ini agak membagongkan gitu ya. Oke, produk dulu. Persingkat waktu ya. Ini bypass. Nah, saya kecil ya. Oke ya, udah sip ya. Sudah sip, sudah oke. Masalahnya di mana? Nah, ini saya lepas dulu semua ya. Nah, ini akan saya tunjukkan ya tegangan. Nah, ini dari sini ya, udah ketahuan ya penyebabnya apa. Nih. Nah, ini cara pengukuran aja ya, biar kalian tahu. Nah, di awal bahwa ketika saya ukur gitu ya, setiap output IC-nya ya, output IC itu terjadi apa namanya, tegangan yang bocor menurut saya ya, over gitu ya. Harusnya itu untuk output IC op-amp itu 0 atau setengah dari supply-nya gitu ya. Ya, antara itu ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita cek di sini outputnya kalau di awal itu sampai 6 lebih ya. 6 lebih. Nah, ini 4 ya di sini. Tuh, 0 gitu ya. 4 ya. Kelihatan enggak? Nah, ini saya satu persatu dulu ya isinya ya. Ini 4. Nih, 4.
karena supply-nya ya 8 ya, sekitar 838 itu ya, seperti itu. Terus ini semua ya, nah ini kecil, nah, masalah itu karena dia berhubungan dengan parameter ya. Oke, man ya, nah ini tuh 4 ya. Terus masalah di mana? Nah, masalah di sini ya, resistor di sini ya. Ini resistor dia untuk apa namanya? Untuk referensi ya. Tegangan input untuk pembandingnya itu. Ini harusnya setengah dari supply-nya ya, yang di sini ya. Jadi ini tuh ada dioda, itu ada resistor ya. Terus ada elko di situ ya. Nah, ini di sini itu tegangannya harusnya dia di sini itu separuhnya ya, kurang lebih harusnya separuhnya, hampir sama seperti IC lah, IC output IC-nya. Nah, 41 kalau ini supply-nya itu 83 ya, harusnya 41 sekian lah ya, seperti itu ya. Paling tidak seperti itu ya tegangannya. Nah, jadi ini yang bermasalah itu ya, resistornya ini putus. Jadi itu supply-nya itu setengah dari supply ya, setengah dari supply-nya. Tuh, ini sampai mega-meganan gitu ya. Nah, molor lah. Ini aslinya itu 47 ya. 47 ini karena kondisi terpasang ya, kita nggak bisa ngecek. Tapi di sini karena udah saya lepas ya, saya cek itu 47 mikro gitu ya, 47 kilo. Jadi ini tuh supply utama, ada dioda gitu ya, masuk ke sini. Saya gambarkan aja ya biar kalian paham. Untuk efek itu kebanyakan seperti itu ya, untuk distorsi, karena saya dulu juga bikin sonic distorsi, tube distorsi punyanya Ibanez itu ya. Zaman dulu udah lama banget sih. Nah, ini seperti ini ya, kurang lebih sama aja sih ya. Rangkaiannya kurang lebih lah ya sama. Jadi ini 100 mikro, ini 47 kilo, 47 kilo. Nah, ini untuk supply utamanya, plusnya ya. Enggak kelihatan ya, gini ya. Nah, ini dihubungkan terhadap ground. Nah, ini tegangan ini masuk ke IC juga, ke kaki 5. Makanya ini tuh putus, makanya ini supply-nya otomatis dia apalagi ini masuk ke IC kaki 5 gitu ya. Ini otomatis ya tegangannya jadi besar ya. Jadi sekitar 6 volt ya kalau diukur ya. Diukur kemarin tuh 6 voltan. Lah ini putus ternyata ya. Setelah saya cek putus, nah ini saya ganti, saya pasang di sini ya. Untuk pembuktian aja ya. Nah, ini saya lepas. Nah, ini baru keluar setengah dari supply-nya. Ini 8,3 ya, paling tidak 4,15 itu ya. Kurang lebih lah toleransi lah antara itu. Nah, ini yang masuk ke IC di kaki 5 seperti ini ya. Ini kan ada jumper masuk ke sini. Makanya kalau ini belandang semua ya semua belandang gitu ya. Karena ini jumpernya enggak hanya itu aja. Beberapa komponen itu dia lewat IC ini ya, supply ini ya. Nah, termasuk ini tapi ini lewat resistor lagi. Yang ini masuk ke input sini. Tapi lewat resistor. Ya intinya resistornya ini rusak gitu ya. Putus, itu molor, udah molor. Ya putus lah, saya anggap putus gitu ya. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi, cuma ya metani ya kemarin satu persatu saya pastikan gitu ya. Sumber utamanya di mana, ternyata kan ini inputnya itu di sini. Sini dia masuk ke IC sini. IC sini ya berarti sekitar sini saya urutkan ya, ternyata ini resistornya. Metaninya yang agak ya. Cuma ya kita harus punya basic dulu ya. Basic efek itu ya, wah ini ada tegangan ya. Tegangan referensinya atau ya biasanya untuk referensi atau tegangan harusnya separuh dari supply-nya di situ karena masuk IC.
Kalau enggak ya seperti kemarin suaranya jadi kecil awal, angkatan awal, tapi lama-lama kan tegangan dia naik. Lama-lama tegangan dia naik, ya naik otomatis suaranya jadi kecil. Kalau enggak ya di ujungnya itu ada sedikit suara ngeprek gitu, prek gitu ya. Tapi suaranya kecil ya, kecil banget. Kalau sekarang sih udah besar. Ya. Udah oke, udah sip. Ya, ini tinggal masang lagi aja nih, udah jadi. Ya kurang lebih seperti itu ya. Cuma proses nyarinya. Dengan kita udah tahu mencurigakan di IC-nya ini ya tegangannya kok bocor semua. Bocor semua. Kalau semua IC rusak ya nggak mungkin seperti itu ya. Kalau salah satu lah itu wajar. Ya memungkinkan IC itu bermasalah dicurigai. Tapi kalau semuanya ya kita cari pangkal permasalahannya dulu di mana gitu ya. Di mana, di bagian apa gitu ya. Itu yang harus kita cari gitu ya. Oke ya. Nih tinggal merapikan aja nih. Ya, sampai di sini dulu ya servisanya, oprek-oprekannya. Sampai ketemu ya di video selanjutnya, oprek-oprekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.